Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Yang saya hormati Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Farezi dengan NIM 2023 101 1031 1023. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai proses perkara pidana menurut KUHP baru serta perbedaan dengan KUHP lama, khususnya dengan menekan pada alur persidangan yang menjadi inti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Topik ini menurut saya sangat penting karena seringkali kita memahami hukum pidana hanya dari sisi apa hukumannya, tetapi belum tentu memahami bagaimana proses seseorang bisa dijatuhi hukuman tersebut. Nah, disinilah peran hukum acara pidana menjadi sangat penting. Teman-teman, dalam sistem hukum pidana di Indonesia, hukum acara pidana memiliki peran yang sangat penting karena menjadi pedoman menegakkan hukum material. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP mengatur bagaimana proses seseorang yang diduga melakukan tindak pidana diperiksa, diadili, hingga diputus oleh pengadilan. Seiring perkembangan zaman, muncul pembaruan dalam KUHP yang membawa perubahan signifikan dibandingkan KUHP yang lama, terutama dalam hal perlindungan hak tersangka dan terdakwa serta pendekatan keadilan yang menjadi humanis. Oleh karena itu, penting untuk memahami alur sistem peradilan pidana berdasarkan KUHP baru sekaligus membandingkannya dengan KUHP lama. Seiring perkembangan zaman, muncul pembaruan dalam KUHP yang membawa perubahan cukup signifikan dibandingkan KUHP lama. Perubahan ini terutama terlihat dalam hal perlindungan hak tersangka dan terdakwa, serta pendekatan keadilan yang lebih humanis. KUHP baru tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mulai memperhatikan aspek keadilan yang luas, termasuk pemulihan bagi korban dan pelaku. Proses perkara pidana diawali tahap penyelidikan dan penyidikan. Dalam KUHP lama, alur dimulai dari penyidikan oleh aparat kepolisian untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Setelah itu dilanjutkan dengan penyidikan, yaitu proses pengumpulan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan siapakah tersangkanya. Dalam tahap ini, peran polisi sebagai penyidik sangat dominan karena mereka menentukan apakah suatu perkara itu sudah cukup bukti untuk dilanjutkan atau tidak. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, perkara kemudian dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Kita bisa ambil contoh sederhana yang disesuaikan dengan KUHP baru. Misalnya ada seorang bernama Andi yang melakukan pencurian ringan seperti mengambil handphone di sebuah tempat umum. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Polisi melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah benar telah terjadi tindak pidana, lalu dilanjutkan penyidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti seperti saksi, rekaman CCTV, atau barang bukti yang lainnya. Setelah cukup bukti, Andi ditetapkan sebagai tersangka dan berkas-berkasnya dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Ketika perkara masuk ke pengadilan, proses persidangan dimulai seperti biasa dengan pembukaan sidang dan pembacaan dakwaan. Namun, dalam KUHP baru, di tahap ini Andi diberikan kesempatan untuk pengakuan bersalah atau guilty plea. Jika Andi mengakui perbuatannya, maka proses persidangan bisa menjadi lebih singkat karena tidak
perlu melalui seluruh rangkaian pembuktian yang panjang. Selain itu, dalam kasus ini juga memungkinkan adanya pendekatan melalui restoratif justice. Di dalam KUHP, Andi mengakui kesalahan, meminta maaf kepada korban, dan bersedia mengganti kerugian jika korban menerima dan tercapai kesepakatan damai. Maka perkara tersebut dapat diselesaikan tanpa harus dilanjutkan ke proses persidangan yang panjang. Ini menjadi salah satu perbedaan penting antara KUHP lama yang lebih menekan proses formal sampai putusan, sedangkan pada KUHP baru itu lebih menekankan tentang pengakuan dari terdakwa. Namun, jika tidak tercapai perdamaian, maka persidangan tetap dilanjutkan. Misalnya Andi mengajukan eksepsi terhadap dakwaan, lalu hakim mengeluarkan putusan sela. Jika eksepsi ditolak, maka perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian. Setelah itu dilanjutkan lagi ke closing argument hingga akhirnya hakim menjatuhkan putusan. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa KUHP baru memberikan beberapa jalur untuk penyelesaian perkara, tidak hanya satu jalur seperti KUHP lama, tapi menggunakan beberapa jalur yang sangat berbeda dengan KUHP yang lama. Dalam KUHP lama, proses persidangan dimulai dengan pembukaan sidang, dan pemeriksaan identitas terdakwa. Setelah itu, jaksa membacakan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara. Dakwaan ini sangat penting karena menjadi batas bagi hakim dalam memeriksa perkara. Setelah dakwaan dibacakan, terdakwa atau penasihat hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan tersebut. Disinilah muncul titik penting dalam alur persidangan perkara pidana dalam KUHP lama. Jika eksepsi diajukan, maka hakim akan memberikan putusan sela. Jika eksepsi diterima, maka perkara bisa dihentikan atau dikembalikan. Misalnya karena dakwaan tidak jelas, terus pengadilan tidak berwenang. Namun jika eksepsi ditolak, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Disinilah terlihat cabang alur yang sangat menentukan, karena di sini perkara harus berhenti berjalan. Pada tahap pembuktian dalam KUHP lama, jaksa menuntut menghadirkan alat bukti dan saksi untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Di sisi lain, terdakwa juga diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Setelah itu masuk ke tahap tuntutan oleh jaksa. Kemudian pembelaan atau pledoi oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Proses ini dapat dilanjutkan dengan replik dan duplik sebagai bentuk saling menanggapi antara jaksa dan pihak terdakwa sebelum hakim menjatuhkan putusan. Putusan hakim dalam KUHP lama dapat berupa bebas, lepas, dan tuntutan hukum atau pidana. Setelah putusan dijatuhkan, para pihak masih memiliki hak untuk melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Proses ini menunjukkan bahwa KUHP lama memiliki tahapan yang cukup panjang dan cenderung lebih lama, berbeda dengan KUHP baru menunjukkan adanya inovasi dan dalam proses persidangan. Tahap awal memang masih sama, dimulai dari pembukaan sidang dan pembacaan dakwaan. Namun pada KUHP baru memperkenalkan mekanisme pengakuan bersalah atau
guilty plea. Dalam mekanisme ini, terdakwa dapat langsung mengakui perbuatan sejak awal persidangan sehingga proses bisa lebih cepat dan efisien. Jadi saya kembali menjelaskan lagi bahwa guilty plea itu jadi terdakwa itu mengakui di dalam persidangan kalau terdakwa itu benar-benar melakukan suatu tindak pidana. Jadi di dalam KUHP yang baru itu terdakwa itu boleh mengakui. Jadi berbeda dengan KUHP yang lama yang cenderung cenderung formal dan harus sesuai dengan alur persidangan. Seperti itu. Kalau baik, saya lanjutkan kembali. Selain itu, KUHP baru juga mengakomodasi pendekatan restoratif justice, yaitu penyelesaian perkara melalui perdamaian antara pelaku dan korban. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial dan memberi keadilan yang lebih substantif, bukan sekedar menghukum. Misalnya kasus ringan nih, contohnya tuh kasus seperti pencurian gitu. Pelaku yang melakukan pencurian itu dapat meminta maaf dan mengganti kerugian yang dicuri oleh korban, yang dicuri dari korban, sehingga perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan ke proses persidangan yang panjang. Nah, dalam KUHP baru, jika terdakwa mengajukan eksepsi dan ditolak, maka perkara tetap dilanjutkan, tetapi dengan penekanan pada efisiensi. Jadi, di dalam KUHP baru, jaksa itu dapat memperbaiki dakwaan jika diperlukan. Jadi, jaksa itu bisa memperbaiki dakwaannya dan dalam proses langsung diarahkan ke tahap inti, seperti diarahkan ke tahap pembuktian dan closing argumen. Hal ini menunjukkan adanya penyederhanaan dibandingkan KUHP lama. Tahapan selanjutnya tetap meliputi replik dan duplik, namun di dalam KUHP baru dirumuskan secara ringkas. Setelah itu hakim melakukan musyawarah untuk mempertimbangkan sebuah fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Yang menarik, putusan dalam KUHP baru tidak hanya terbatas pada bebas, lepas, atau pidana, tetapi juga menyangkut tentang pemaafan hakim oleh hakim. Jadi itu hakim itu memaafkan terdakwa jika pemaafan hakim itu kan, kalau restoratif justice berbeda dengan restoratif justice. Kalau restoratif justice itu kan harus, sependek pengetahuan saya, itu harus pidana yang di bawah 5 tahun. Sedangkan pemaafan hakim itu hakim memaafkan jika pidana tersebut itu terdakwa itu dimaafkan oleh hakim, itu berarti istilahnya itu seperti simpatik hakim gitu. Misalnya contoh kasus kayak pembegalan, terus korban begalnya itu membunuh pembegalnya, padahal itu adalah dengan tujuan untuk membela diri. Kan itu kan kasusnya tuh penjara di atas 5 tahun kan. Sedangkan restoratif justice itu di dalam KUHP yang baru itu maksimal itu pidana penjara 5 tahun. Sedangkan kasus pembunuhan itu bisa sampai 15 sampai 20 tahunan. Jadi seperti itu contoh pemaafan hakim. Oke, saya lanjut. Konsep pemaafan hakim yang saya sebutkan tadi ini menjadi salah satu inovasi penting. Artinya, meskipun terdakwa terbukti bersalah,
hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana dengan alasan kemanusiaan atau keadilan, seperti yang saya bilang tadi. Ya karena hakim itu memaafkan terdakwa karena karena itu misalnya membela diri. Contohnya kasus korban begal membunuh pelaku begal seperti itu. Nah, itu dalam KUHP itu kan sebenarnya bisa dimaafkan itu karena itu dengan tujuan untuk membela diri gitu. Secara keseluruhan, perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru terlihat jelas. KUHP lama cenderung lebih formal, panjang, dan kaku. Sedangkan KUHP baru lebih fleksibel, efisien, dan humanis. KUHP baru juga lebih menekan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan perbedaan ini diharapkan teman-teman dan saya, termasuk saya, dapat memahami ke arah perkembangan hukum di Indonesia. KUHP baru tidak hanya menjadi alat penegakan hukum semata, tapi juga menjadi sarana untuk mencapai keadilan yang lebih bermakna bagi semua pihak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap alur proses perkara pidana sangat penting, baik dalam konteks akademik maupun praktik di lapangan. Nah, saya kembali mengaitkan tentang kasus restoratif justice yang tentang bahwa yang mungkin kalau yang di KUHP baru itu memang kalau restoratif justice itu ada batasannya, jadi harus di bawah penjara di bawah 5 tahun ke bawah, seperti itu. Nah, dalam KUHP lama sepertinya belum ada tentang restoratif justice. Jadi menurut saya KUHP baru itu sangat efisien karena melalui pendekatan restoratif justice penyelesaian perkara itu bisa lebih efisien melalui keadilan yang lebih substantif. Kalau misalnya restoratif justice itu kasus-kasus ringan, contohnya tuh seperti kasus pencurian, terus kasus pencurian yang hukumannya tuh di bawah 5 tahun. Kalau pencurian seperti ternak dan lain-lain itu kan di atas 5 tahun. Jadi kalau pencurian ternak dan lain-lain itu tidak dapat menggunakan restoratif justice dalam KUHP yang baru, seperti itu. Nah, sedangkan pada KUHP yang lama, setahu saya ada kasus yang tentang begal itu itu termasuk kasus yang kalau di dalam KUHP baru, dalam KUHP baru itu termasuk kasus yang menjadi contoh untuk pemaafan hakim. Jadi bukan termasuk ke dalam contoh kasus yang masuk dalam restoratif justice, seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dosen, teman-teman sekalian atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya
dalam menjelaskan tentang alur persidangan KUHP baru dan perbandingannya dengan KUHP lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.